mungkin sembahyang rakaat atau 2 rakaat, niatnya sembahyang sunnah mutlak, sunnah hajah, tahajud, witir. Nah, karena kamu tahu dia pas di akhir dia sujud, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sedih, dengan hati yang rindu sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama nih kita tidak pernah berdoa jujur sama Allah Subhanahu wa taala? Kayaknya kita berdoanya pas sudah ada masalahnya, kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya misalnya sudah nyaman itu lupa kepada Allah, kadang kasih sembahyang. Nah, makanya Allah tuh kadang bisa sayang lawan hambanya, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Nah, itu dalam kemuliaan dan dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Dikatakan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan yang penuh, dengan semangat yang besar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita nih. Saya berarti kan yang Tuhan, yang anu, pasti kita kan kadang-kadang tahu nih kita ini berdosa kata itu kan. Jadi insya Allah dengan kita menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Karena kadang dengan sebab dosa-dosa kita ini dan kita ini yang kadang sering kena musibah, kena bala, ada masalah, itu karena dosa-dosa kita. Tapi misalnya kita hidup nyaman, kita ingin beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita nyaman aja tuh. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, dari inti dari ceramah ini karena panjang-panjang doang, ini kan tahu kuyuh kan atau sudah tarawih, witir pulang, besok mana masih ada puasa, tapi 3 hari lagi kalau Bapak sabar ya kan. Jadi nikmati akan 3 hari ini kita bujur-bujur mendekatkan diri kita sama Allah kan. Yang asalnya di awal bulan, di awal 10 pertama kita masih santai-santai, yang keduanya mungkin tambah santai, akhirnya kita sembahyang. Tapi nih di akhir-akhir ini kita berhikmat beribadah, apalagi 3 hari ini. Aku saya 2 hari kan saya Jumat hari raya saya loh. Jadi kita berhikmat karena kenapa? Karena Nabi SAW Nabi ini adalah panutan kita kan, itu makanya kita ikuti lagi sama lagi. Jadi kepada ketika istri beliau mengatakan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi SAW itu ketika Nabi SAW fi asyar awal dari Ramadan hatta yatawaffahu wa ayyuhudina, itu dikatakan dalam hadis itu di dalam kitab Bulughul Maram. Ketika datang 10 akhir bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkannya bagaimana? Itu dengan beribadah, sholat tarawih, dan sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat. Itu Nabi SAW itu yang digawe Nabi SAW 10 akhir bulan Ramadan. Ya, dan belum sangat terima kasih dengan orang yang tetap mendirikan syariat Islam di tempat ini, kepada bapak-bapak yang sering ada. Itu kan beliau ini pahalanya tinggi. Kenapa? Karena sebab beliau ketika beliau mengundangkan adzan, kita ini teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah satu poin yang penting. Yang penting itu di mana? Teringat aja, tapi yang penting itu kita tuh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan belum juga di sini orang keluarga nih bahagia banget nah, berziarah keluarga, bertemu dengan semua kan. Ibaratnya silaturahmi lah, kan menguatkan ikatan kita. Yang dulunya kadang kenal, akhirnya jadi kenal, gitu kan. Jadi istilahnya yang dulu tanpa kawan jadi kawan. Karena dikatakan di misalnya di malam Isra Saban dikatakan kan 4 hal yang ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama durhaka, balbuitan. Yang kedua minum khamar, minuman keras. Yang ketiga ini ketujuh menyampaikan Quran, menggibah orang atau seperti seperti itu. Dan yang keempat itu putus silaturahmi. Nah, kita alhamdulillah di sini sekarang menyambung silaturahmi. Insya Allah dengan berkat ini kita mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan malam akhir bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan untuk lebih berbakti lagi kepada orang tua kita. Diberikan kesempatan untuk lebih beristighfar
beristighfar kepadanya, meminta ampun kepadanya, karena ini adalah yang dicari di bulan Ramadan ini, baik lain puasanya bang, lain tarawih aja bang. Tapi yang intinya itu hakikat dari kita berada di bulan Ramadan ini adalah untuk membuat diri kita lebih dekat kepada Allah. Nah itu intinya. Jadi kita harus kebijakan kayak apa kita ini di bulan Ramadan, apakah tambah jauh dari Allah, apakah tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini aja yang harus sampaikan. Terima kasih banyak dan semoga kita di sini diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang halal yang afiat, selalu diberikan kesehatan kepada kai-kai ulun di sini, awam-awam ulun di sini, dan kepada pemuda-pemudi di sini, karena berbagai yang merusakkan agama Islam, meneruskan untuk berjuanglah di tanah air ini kayak apapun caranya, insyaallah. Akhir dari ini dan meminta maaf misalnya pasti ada lah salah yang namanya manusia ini atas semua kata-kata ulun yang misalnya ada kurang ajar, yang ada bagus, yang ada ada pun dia, ulun minta maaf dan kita ridho dia dan ulun minta doa dia dan doa kepada kita ulun semoga diberi kesehatan yang afiat, diberikan panjang umur yang afiat dan taat kita Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Demikian sudah kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Maka Ahmad Naufal dan Maka Nawal. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan lagi di bulan Ramadan yang akan datang dengan tambah semangat kita, tambah keimanan kita, dan mudah-mudahan bertambah pula rezeki kita, dan mudah-mudahan pula diberikan kesehatan kepada kita, dan terutama kita untuk menyambut Idul Fitri ini. Insyaallah mungkin beberapa hari kalau ditanya Pak Ustaz atau guru pian ikut mana untuk hari Lebaran, tapi yang jelas Muhammadiyah dan NU itu sepakat tanggal 21 adalah hari Kartini. Ya kan? Tanggal 21 itu hari Kartini. Nah kalau hari raya kita ikut yang mana? Kalau belum sarankan ikutlah pemerintah. Kalau pun tersalah, salahnya yang pemerintah. Ya kan? Nah kalau mau sampai mau Jumat, ya boleh aja. Tapi harus benar-benar kita mempunyai keyakinan. Ya? Jadi jangan sampai kita cari yang mudahnya biar cepat, ada lagi puasa. Nah, jadi yang paling kita punya keyakinan ini yang sangat penting. Kemudian seperti yang disampaikan anak Naufal tentang masalah zakat, ini sangat penting. Nah, sebenarnya zakat itu mulai awal Ramadan boleh kita keluarkan, dan itu sebenarnya sangat memerlukan. Kalau kita zakatnya malam hari raya, sementara ada yang pulang dan sebagainya, maka keperluannya tidak urgent. Tapi sekarang ini ada yang tidak punya beras, nah kita kasih zakat, maka itu masuk. Memang afdalnya malam Lebaran terakhir sebelum kita berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Id. Kemudian yang kedua, Syari dan Nawal menceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Ini sangat penting. Seperti malam ini malam 27. Nah, kita waktu Lailatul Qadar itu dari Isya, ada yang dibuka dari maghrib sampai subuh. Jadi waktunya wallahu a'lam, itu rahasia Allah. Tapi yang penting kita ibadah. Nah, siapa menemukan malam Lailatul Qadar sama dengan beribadah 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Nah, 1000 bulan itu sama dengan 83, sekian tahunnya. Satu kali kita beribadah menemukan malam Lailatul Qadar, maka kita sama dengan beribadah 83 tahun. Ketika kita beriktikaf malam itu sama dengan kita beriktikaf 83 tahun. Kita bersedekah malam itu dan malam itu turun Lailatul Qadar, maka sedekah kita sama dengan 83 tahun. Ini yang penting. Maka inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
semangat kita. Jangan tambah kendor. Ya. Ini awal pertama penuh masjid. Awal 10 kedua sedang. Akhir atau 10 terakhir, alhamdulillah tambah maju. Bukan orangnya semangatnya yang maju, tapi shopnya yang maju, orangnya sudah nggak ada lagi. Nah ini bahaya. Jadi oleh karena itu semangat harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan kita berdoa panjang umur, sehat, bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjemput kami dan juga pihak yang hadir. Mudah-mudahan apa yang pihak hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita tidak keluar daripada tempat ini kecuali Allah Ta'ala telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma qina riqabana